أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Allah. Terima kasih Beben. Mungkin pembacaan sari tilawahnya oleh Hami atau Uun. Silakan. Mak, kami nggak ada Al-Quran terjemahan, Mak. Mohon maaf. Mbak Un berarti ya, Kaun coba. Belum prepare. Silakan Kaun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Barakallahu lazim. Terima kasih, Uun. Sama-sama, Mak. Alhamdulillah, hari ini sampai ke jumlah maksimum Zoom meeting 100. Jadi buat teman-teman yang mungkin telat masuk, mungkin belum bisa masuk lagi saat ini. Kecuali kalau kita bikin lagi akun baru untuk terima. Jadi nggak bisa masuk, teman-teman dari Bandung ada yang nggak bisa masuk. Malam ini ada masalah, Mak. Ada masalah ini. Banyak yang mau ikut malah nggak bisa masuk ini. Akunnya mesti 2, juragan. Bikin akun satu lagi, Bapak, sambil nunggu Pak Ustadz. Ini teknologinya emang cuma maksimal 100. Iya. Ya, kapasitasnya cuma 100 orang. Kapasitasnya 100. Nggak ada kelas yang lebih tinggi itu jadi 120 ya, gitu kan. Ya.
Nggak ada, tapi kalau mau buka satu akun lagi bisa. Jadi ngasih lagi ID-nya yang baru kepada yang nyusul. Ada undang. Oh, coba ditelepon aja. Satu aja. Lagi ngaji dia. Ya, kalau Zoom meeting cuma 100. Ada, Mak. Ya, Pak. Pak Ustadz jangan bisa masuk. Oh iya, Pak Ustadznya. Itu siapa yang Pak Ustadznya udah masuk, Pak Ustadznya udah masuk. Udah masuk tuh. Ada. Assalamualaikum, Pak Ustadznya udah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bahaya. Silakan, Pak Pak. Ustadz. Assalamualaikum, Pak Iya, Ustadz. Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Bapak semua. Ya, sehat, Pak. Hari ini ada masalah, Pak. Overload. Ini banyak yang nggak bisa masuk malah, Pak. Masya Allah. Ya, kita mulai aja, Mak. Apa-apa ya, ini Tile lagi coba gimana caranya supaya yang lain bisa masuk. Iya. Jadi itu karena baru Ya, masuk. kita mulai aja ya. Dibikin satu lagi, Bu Ranti. Dibikin Ya. satu lagi. Kang Tile lagi bikin ya? Bapak sambil berjalan. Baik. Baik, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Tadi kita sudah baca, dibuka oleh Pak Firman, lalu kemudian pembacaan Ar-Rahman oleh Arbani, dan pembacaan Sari Tilawah sama oleh Kurnia. Jadi silakan dilanjutkan oleh Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada malam ini kita sudah masuk malam yang ke-15. Ya, masuk pertengahan pertama di bulan Ramadan. Jadi besok malam kita sudah masuk di pertengahan kedua di bulan Ramadan malam ke-16. Saya tadi sore membaca di buku Al-Fiqhu al-Madzahibil Arba'ah, yaitu fikihnya 4 madhab. Situ tertulis menurut pandangan madhabnya Imam Syafi'i, maka masuk malam yang ke-16, di sholat sunnah witirnya besok, ditambah di akhirnya dengan doa kunut. Itu menurut pandangan madhab Imam Syafi'i. Di besok, teman-teman, jadi besok teman-teman, jika ingin sholat sunnah taraweh, kemudian disambung dengan witir, maka dalam pandangan madhabnya Imam Syafi'i, insya Allah kita tambah dengan doa kunutnya. Tidak terasa sudah 15 malam menghadapi Ramadan. Kita berharap 15 pertama ini tidak mengendorkan semangat kita dalam beribadah, dan semoga ke depannya kita bisa meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Teman-teman semua, suara saya jelas bisa kedengar, Bu Ranti, Pak, Ibu, kedengar ya. Kemudian gambar apa gerakan video kedengar semua ya. Nah, sekarang teman-teman suaranya di unmute ya. Nanti beberapa orang bisa ngebantu saya biar komunikasi. Ya. Kemarin kita ngebahas tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Ya, kita ngebahas tentang Lailatul Qadar. Tapi saya lihat banyak teman-teman yang belum dapat ilmu yang sebelumnya. Maka sebelum masuk materi berikutnya, kita ulang sejenak ya sebagai refresh bagi yang pernah mendengar ya. Baik teman-teman semuanya, saya mau share screen nih. Ya, share screen. Kelihatan? Ini saya kelihatan ya? Kelihatan? Baik. Sekarang saya kemarin ngebahas tentang sebelum Lailatul Qadar. Ya, sebelum Lailatul Qadar itu ada beberapa amalan, yaitu doa. Ya, sebelum Lailatul Qadar, yaitu amalannya adalah apa? Doa. Bagi teman-teman yang baru mengikuti sekarang,
barangkali bisa melihat di foto atau teman-teman yang sudah mendapatkan doanya. Di antaranya adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, tujuannya biar kita masuk 10 terakhir Ramadan semakin meningkat ibadah kita ini ya. Dan kemudian kita kemarin bicara tentang Lailatul Qadar. Ya, kita sudah ngebahas tentang Lailatul Qadar, apa artinya, kemudian juga apa maksudnya, udah kita bahas di sini. Ibu Ranti, suara masih masuk ke saya, Bu Ranti ya, mohon diinikan Bu, maaf Bu. Ya, kemudian sekarang saya akan mengutip hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beberapa amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Sebelum membahas itu, ada satu hadis yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masuk 10 terakhir Ramadan. Silakan yang ingin dicatat ya. Saya lihat di kalender, insya Allah malam 10 terakhir itu malam ke-21, malam ke-21 itu Rabu malam Kamis. Ya, itu Rabu malam Kamis. Ini sudah masuk malam ke-21, Rabu depan ya. Jadi ini hari apa ini? Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Sudah masuk itu. Rabu malam Kamis sudah masuk malam ke-21, malam ganjil. Nah, di 10 terakhir Ramadan ini, apa yang harus dikerjakan? Nah, silakan yang ingin mencatat ya. Apa yang harus kita kerjakan di ini? Dalam hadis beliau mengatakan, ya, sebentar ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi di 10 hari terakhir Ramadan itu Rasulullah tambah bersemangat untuk ibadah. Saya ulangi. Jadi 10 hari terakhir Rasulullah semakin bersemangat. Ya, jadi ini 10 hari terakhir bukannya malah semakin turun, tapi semakin bersemangat. Maka saya berharap teman-teman semua nanti itu nanti setelah ini dilingkari kalendernya ya. Rabu malam Kamis malam 21 itu bukan tambah semakin lemah. Nah, Ustadz gimana biar nggak lemah? Yang kemarin doanya. Ya, nih Bang Tengku Firmansyah ya bisa diambil dari teman-teman dari Mas Furi, barangkali doa kemarin itu biar semangat. Bagaimana doanya yang kemarin tuh yang Allah Mas Fur apal ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Apal Mas Fur ya. Kang Epi, mana Kang Epi? Apal juga ya. Jadi kalau begitu 10 hari terakhir Ramadan itu harus tambah semangat. Dan ini yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan. Kemudian apalagi Ustadz selain ini? Ya, apalagi selain ini Ustadz? Ternyata Rasulullah di sini dalam satu riwayat, karena Rasulullah idza daqalal asyru syadda bi'zarahu. Rasulullah jika sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ya ikat pinggangnya. Nah, di sini ada penafsiran teman-teman. Yang dimaksud apa? Beliau menghindari jima, jadi fokus dengan ibadah. Jadi ketika saat itu kita kan saat ini ada pandemi virus corona yang tidak boleh itikaf. Memang baiknya 10 pertama ini kita di masjid. Cuma karena nggak boleh itikaf, kita habiskan di rumah. Dan ketika itu Rasul mengencangkan ikat pinggang, ini bahasa kiasan. Jadi meninggalkan dalam artian menghindari jima, menghindari berhubungan dengan istrinya.
Kok begitu Ustadz? Iya, karena fokus dengan ibadah. Itu jadinya nih malam ini. Jadi ini hanya bahasa kiasan. Yang kedua apa itu? Menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Nah, menghidupkan malam ini kemarin kita udah ngebahas. Tidak hanya sebatas dengan tahajud. Ya, kita fokus ya. Nanti kita coba tanya teman-teman ya. Jadi menghidupkan malam itu apa di sini? Menghidupkan malam ini kita isi bukan hanya dengan sholat. Nanti kita akan bahas. Amalan-amalan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah namanya Qiyamul Lail. Bang Tengku, kita fokus ya. Amalan-amalan yang membuat kita semakin dekat sama Allah itu namanya Qiyamul Lail. Qiyam bangun, lail malam. Berarti barusan nih teman-teman ya, ANP barusan kita taraweh ya. Ustaz berapa rokat? Saya enggak 23. Saya tadi dengan istri dan anak-anak saya itu 8 taraweh plus 3 witir. Nah, itu taraweh termasuk bagian Qiyamul Lail. Biasanya di luar ada pengajian ini, saya baca Quran. Dapat dia 1 atau 2 juz, namanya Qiyamul Lail. Setelah itu menjelang tidur, saya baca buku, namanya Qiyamul Lail. Nah, nanti malam bangun lagi tahajud namanya. Jadi kalau begitu teman-teman, 10 hari terakhir Rabu, malam, Kamis, hidupkan malam dengan banyak ibadah. Ya, tolong mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam, dan apalagi Ustadz dan Rasul, dan di sini apa? Wa aiqadha ahlahu, dan bangunkan keluarganya. Teman-teman semua, Mas Pur, semuanya, ya, bangunkan keluarganya. Artinya apa? Nanti kita kan sebagai suami nih, ya, Mas Pur sebagai suami, semuanya kita nih ya. Apa yang terjadi? Kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya nanti Rabu malam Kamis bangunkan anak-anak, ya, bangunkan istri-istri, maaf, jangan istri-istri, berarti istrinya 2 dong kalau gitu. Bangunkan istri, ya. Mas Pur paling kenceng ketawanya nih. Ada istrinya, ada Mas Pur, ya. Apa? Bangunkan, bangun, ya, bangunkan anak-anak semuanya. Dan ini tugas kewajiban kita, ya. Jadi kalau begitu, apa yang dikerjakan Rasulullah 10 hari terakhir pertama, semakin apa di sini? Semakin bersemangat. Ya, 1 ini. Yang kedua, mengecangkan ikat pinggang, menghidupkan malam, dan bangunkan apa nih? Keluarganya. Dan saya pengen kita semuanya ini, amalkan ini semua. Ibu Ranti, tolong dibuka surahnya 29 ayatnya 6. Surahnya 29, surahnya Al-Ankabut, ayatnya 6. Yang tadi saya beritahu sebelumnya, surah 29. Ini Kang Epi, mana Kang Epi ini? Di rumah saya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, Kang Epi, fokus Kang Epi. Nanti saya tanya, Kang Epi udah apa doa yang kemarin? Lupa Pak Ustadz. Ya Allah, sabar ya Allah. Pokoknya tugasnya Kang Epi. Ya, malam Jumat depan insya Allah Kang Epi udah hafal tuh doa-doa. Ya, maafin Kang Epi ya. Siap insya Allah? Siap, insya Allah. Lebih mudah mana? Menghafalkan bacaan doa apa teks syuting? Insya Allah doa. Oh, Masya Allah, ya udah ya. Tapi kok belum hafal sekarang. Dah, yo, silakan Bu Ranti. Tolong dibuka surah Al-Ankabut 29 ayatnya 6. Bang Tengku, tolong diterjemahkan nanti ya. Silakan. Siapa yang baca biasanya Bu Ranti? Maaf, Deden. baca Deden. Silakan Deden. Deden. Bang Tengku Firmansyah, tolong diinikan ya Bang. Tolong dibacakan terjemahnya ya. Silakan. Siap. Jangan siap, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, silakan. Bang Deden, angkat suaranya Bang Deden. Baik Ustaz. Iya. Ayat 6 ya Ustaz. Ayat 6. Bang Deden di tempat Bang Aris juga ini, Bang Deden. Sini Ustaz. Nah ini. Ya, silakan. Jangan pakai tat, ada S-nya, start gitu. Jangan tat, start, ada S-nya. Silakan. Masa tat ya. Saya bisa aja loh manggil teman-teman yang namanya itu bahasa Arabnya tilmid. Ya tat.
apa til? Bisa begitu kan? Nggak enak didengarnya. Ya, silakan, Bang Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyyu 'anil 'alamin. Bang Deden itu la-nya nggak panjang itu. La ghaniyun, bukannya la. Coba ulangi lagi dari awal. Tadi sambil mikir, Tat. Iya. Allah. Ya Rahman. Subhanallah. Ya Allah, udah hati-hati pikirannya kemana-mana, tapi wujudnya di sini hati kanannya kali. Coba sedikit menjauh dengan yang sebelah kanannya. Bang Deden. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha pelan-pelan. Maka sungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Bang Tengku. Barang siapa yang berjihad, jihad itu teman-teman fokus ya, bukan hanya bawa senjata. Silakan dicatat. Jihad di sini bukan hanya membawa senjata. Jadi jangan terlalu sempit pandangan kita. Oh, jihad itu bawa senjata ke medan perang. Enggak. Jihad di sini apa itu? Jihad yang paling besar adalah jihad melawan apa? Apa? Nafsu. Melawan apa? Nafsu. Nafsu. Berarti kalau begitu dan ya udah jangan keras-keras ya Allah, saya digentak sama dia ya. Dan barang siapa yang berjihad? Yaitu dan barang siapa yang melawan apa nih? Melawan nafsu. Ya, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Berarti kalau begitu nanti teman-teman semuanya 10 terakhir bukan hanya nanti ya, mulai saat ini kita harus apa? Jihad. Ya, kita bersungguh-sungguh, kita melawan hawa nafsu. Kita kerahkan tenaga kita untuk deketin diri sama Allah, sebenarnya itu bukan buat Allah. Coba, Bu Ranti, Pak Aris Nugraha, fokus ya. Bang Deden, Kang Epi, fokus dengan ucapan saya, fokus ya. Kita itu melawan hawa nafsu. Kita itu berjihad. Mengerahkan kekuatan kita. Ya Allah, saya jadi merinding ini, ya Allah. Kita hadir saat ini di Zoom ini, yang sampai maksimal sekali 100 orang, sebenarnya kita berbuat begini, bukan untuk Allah. Ayat ini mengatakan untuk siapa? Siapa? Diri sendiri. Berarti kalau begitu, nanti 10 malam akhir sudah melawan hawa nafsu pada hadir saat ini. Nah, sekarang saya teruskan lagi. Fokus semuanya, kita akan bahas qadar. Kemarin kita udah bahas, Mas Pur, masih ingat? Kang Epi? Belum lanjut. Lanjut. Ya udah, ya Allah, dipanggil tat mulu. Ya udah, silakan teruskan. Silakan. Tadi belum komplit suratnya. Ya, silakan. Lanjutkan, Bapak. Silakan. Tapi bacaannya hilang, Tat.
Ya Allah. Udah langsung aja. Ya Allah. Yang Kang Happy. Yang kedua, Lailatul Qadar. Yang kedua, artinya apa? Kemarin Kang Happy. Artinya apa? Nasib. Atau apa? Haji. Atau apa? Jodoh. Jodoh. Dah, fokus. Yang ketiga. Yang ketiga ampunan. Masya Allah, luar biasa. Pak Aris, depan Pak Aris insya Allah dampingin malaikat namanya Epi nih. Bukan ini, insya Allah berkah nih. Apa ini? Malam. Bang Tengku, catat Bang Tengku, kemarin belum datang ya. Malam ampunan. Ya, apa itu ampunan? Apa doanya? Allahumma, yang lain diam. Yang lain di situ diam. Silakan Kang Epi, Allahumma, apa doanya? Allahumma innaka Terus? afuwun karim. Oh, subhanallah. Terus? Tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya udah, subhanallah. Dah ya, ampunan. Tadi doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang keempat, fokus teman-teman semuanya ya. Yang keempat, nanti kita dialog pertanyaan ya. Yang keempat, malam apa? Mas Pur. Malam apa? Malam apa? Ini ada tulisannya nih di depannya nih. Malam apa? Malam sempit. Ya, atau sesak. Ya, sengaja saya nggak tega sama dia, saya terus di sini. Apa maksudnya di sini ini? Malam? Karena malam itu banyak malaikat yang datang sehingga jumlahnya lebih banyak dari pasir di muka bumi ini sehingga terasa sempit. Subhanallah Bang Aris Nugraha, berkah insya Allah Bang Aris ini. Mas Pur jawabannya lancar, padahal udah seminggu. Allahu Akbar, karena apa nih? Karena banyaknya malaikat. Karena apa tadi? Banyaknya malaikat yang turun. Silakan dicatat materi yang baru ini. Ya, 1. Silakan. Tujuan, maaf sebentar ya. Tujuan malaikat turun, bukan malaikat, para malaikat karena banyak ya. Para malaikat turun. Tujuan para malaikat turun. Yang pertama, 1. Ya kemarin kan masih ingat kan? Apa ini? Ini udah Udah kan? Udah belum ini? Mengaminkan, sudah. Mengaminkan. Dah, baru 1. Ya, benar nggak? Mengaminkan. Ya. Maka malam itu, Abang Tengku Firmansyah berdoa. Malam itu, Mas Pur berdoa. Malam itu, Kang Epi berdoa. Malam itu, teman-teman ANP berdoa. Berdoa semuanya doa, ternyata doanya itu ada yang mengaminkan. Siapa yang mengaminkan? Maka yang mengaminkan doa itu adalah siapa? Malaikat. Yuk, kita buka surahnya 51, ayatnya 24 sampai 29. Surahnya 51, masih Bang Tengku terjemahkan. Surahnya 51, Az-Zariyat. Silakan dibuka handphonenya yang punya Quran atau handphone di depan laptopnya atau handphonenya dibuka silakan. Surahnya 51, Az-Zariyat. Kang Deden bacakan ya ayatnya 24 sampai 29. 24 sampai 29. Sudah? Ini mana Bang Ojak, Bu Ranti, Bang Ojak, Entis, ada semua? Ada semua. Oh, iya lagi nyender dia. Sebuah oke ya. 24 sampai 29 Ustaz. Di belakangan dia.
terakhir sekarang saya sapa, saya malah ikut ke bocah Anda. Bang Bobi, Surah 51 Bang Bobi. Oh, ini ada Bang John Jawir nih. Ada, Pak Ustadz. Ya, Bang John Jawir ini. Oh, sehat Bang. Sehat ya Mas ya, berkah ya. Panggil nih saya pakai peci. Masya Allah, auranya semoga nampak bercahaya ya Bang John Jawir ya. Ya. Ya, silakan. Ayatnya berapa tadi? 24 sampai 29. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suara pelan-pelan. Dhaifi Ibrahim al-mukramin idkhalu alaihi faqalu salaman qala salam qaum munkarun. Bang Deden pelan-pelan, pelan-pelan ulangi pelan-pelan. Pelan-pelan baca bismillah, ulangi pelan-pelan. Yuk. Ulangi. Bang Deden bacanya pelan-pelan, ulangi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ورجع إلى أهله فجاء بعجل سمين وقربه إليهم قال ألا تأكلون وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم Sadaqallahul Azim. Bang Tengku, tolong terjemahkan pelan-pelan. Nanti Bang John Jawir yang terjemahkan yang kedua. Silakan. Bang Tengku pelan-pelan. Pelan-pelan, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah sampai kepadamu, Muhammad, cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? Dah, sebentar. Mereka adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada 12 atau 10 malaikat Jibril. Itu ada tafsirnya ya. Ada tafsirnya itu ya. Ya. Terjemahannya. Jadi Bang Tengku itu sekaligus baca keterangannya, tafsirnya ya. Baik, sekarang 25-nya. Bang John Jawir. Bang John Jawir. Ya Allah. Silakan Bang John Jawir. Berkahi dia ya Allah, berkahi. Masih Islam John? Ya Allah. Dia mualaf. Mualaf berarti dia. Enggak tahu agamanya apa, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Dia mualaf, Bu? Enggak, Pak Ustadz. Islam memang Islam Muslim. Oh ya, silakan. Terakhir portal dia terakhir. Silakan pelan-pelan, pelan-pelan baca bismillah, pelan-pelan. Mas Pur, terjemahnya yang 26. Yang 26. Ntar salah.
Yakni daging anak sapi gemuk itu. Ya udah. Ini keterangannya. Bu Ranti coba. Bu Ranti langsung Bu Ranti 27-nya. Ya, 27 ya, dari 26 dan 27 silakan Bu Ranti. 26 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Ya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Stop Bu Ranti sebentar. Jadi Nabi Ibrahim kedatangan malaikat. Lalu Nabi Ibrahim diam-diam menyembelih anak sapi yang gemuk. Ini tamu nggak dikenal. Sama Nabi Ibrahim nggak dikenal kalau mereka adalah malaikat. Tapi Nabi Ibrahim nggak pandang bulu, langsung disiapkan hidangan berupa anak sapi yang sangat gemuk. Maka dari situlah Nabi Ibrahim disebut juga dengan Bapak penerima tamu yang sungguh luar biasa. Jadi manusia yang dapat julukan Bapak yang paling bagus menerima tamu, siapa dia? Nabi Ibrahim. Enggak dikenal, langsung diberikan apa? Diberikan anak sapi yang gemuk, yang paling istimewa. Padahal Nabi Ibrahim enggak kenal tamunya. Dalam tafsir Kang Tengku, itu diriwayatkan datangnya malam. Bayangkan, kita didatangin tamu malam-malam, jam 2-an, kita enggak kenal, tapi tiba-tiba dihidangkan anak sapi yang sungguh besar. Ini sungguh luar biasa. Makanya salah satu amalan Islam apa? Belum dikatakan orang beriman kalau belum bisa melayani tamu dengan baik. Tandanya orang beriman, layanilah tamu dengan apa? Dengan baik. Teruskan lagi, Ibu Ranti. Baik. Teruskan lagi, Bu Ranti. Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Siapa yang nggak mau makan? Malaikat. Keluarganya Ibrahim. Saya ulangin, Bu Ranti juga pelan-pelan. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Yang nggak mau makan siapa? Malaikat. Yang tidak mau makan siapa di sini? Siapa? Malaikat. Malaikat, Kang Epi, Kang Epi. Jadi kalau begitu fokus ya. Kalau begitu malaikat makan nggak? Makan. Enggak. Dari apa? Dari sini. Dari sini kita tahu kalau gitu malaikat makan nggak? Enggak. Jadi kalau gitu teman-teman yang si Allah subhanallah. Fokus ya Bang Aris semuanya, Bu Ranti, Kang Eza. Jadi kalau begitu teman-teman termasuk saya ini, nanti yang mendoakan kita ketika kita berdoa di malam Lailatul Qadar adalah makhluk yang nggak punya nafsu makan. Jadi apa itu Ustadz? Dia nggak punya nafsu makan. Makanya benar apa? Suci. Tambah lagi, maaf Kang Deden, Bang Boy tadi itu, sekarang buka ya surahnya 21 ayat 19 dan 20. Surahnya 21. Ya. Surahnya 21 Al-Anbiya, sebentar ya. Al-Anbiya. Satu tolong catat ya, malaikat enggak makan, enggak minum. Ya, 21 apa surah 21 ayatnya 19 dan 20. Pak Ustadz. Ya. Yang baca gantian Arbani, Pak Ustadz. Arbani, ya silakan Arbani, Bang Arbani. Bang John Jawir semangat ibadah, lawan nafsu, menghadapi Lailatul Qadar ya. Semangat ibadah. Ayat 19 sampai 20. Silakan Bang Madun Bani. Yang terjemahnya Bu Ranti ya, silakan. Ya, Pak Ustadz. Semangat Bang John Jawir. Insyaallah. Ya, semoga ke depan semakin berkah. Lailatul Qadar gapai ya. Amin, amin. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard. Wa man indahu la yastaghfiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Terus? Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Silakan Ibu Ranti. Ibu Ranti silakan. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Terus? Dan malaikat-malaikat
yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Tuh, terus? Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya Jadi malam dan teman-teman, siang. ada makhluk yang punya kebiasaan ibadah. Dan ibadahnya nggak kayak kita. Kita kadang mengalami capek, letih, dan bosan. Tapi mereka nggak pernah mengalami itu. Dan kalau begitu, mereka memang diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan mereka yang mendoakan kita manusia di malam Lailatul Qadar. Maka dari itu apa ya, kayak kalau yang masih punya dosa banyak barangkali kemudian mendoakan, itu kekhawatiran kita apa? Bisa jadi karena dosa-dosa kita lah akhirnya pintu langit tertutup. Makanya kesempatan ini jangan disia-siakan. Makanya perbanyak doa. Ustadz, doakan siapa? Doakan saudara kita. Mas Pur, Kang Epi, teman-teman semua, kita nggak pernah tahu. Kang Aris, barangkali keberhasilan ANP semuanya karena berkat orang-orang yang Kang Aris bantu selama ini. Kita nggak pernah tahu itu semuanya. Ya, bisa jadi diaminkan oleh para malaikat. Maka mulai saat ini, masuk malam Kamis, semakin semangat berdoanya. Berlomba mendoakan orang lain, gak pernah rugi, doakan berbalik buat diri sendiri. Jelas ya? Yang kedua, apa itu Ustaz? Yang kedua adalah melaksanakan takdir. Menjalankan takdir yang Allah tetapkan. Jadi tujuan. Tolong dimatikan share-nya. Tujuan mereka itu turun ke muka bumi. Ya. Tujuan mereka turun ke muka bumi, apa itu? Yang pertama, apa tadi? Apa? Mengaminkan, ya. Yang pertama mengaminkan. Kemudian tujuan mereka turun ke muka bumi. Yang kedua adalah berikan ke saya, dapat barokah pahalanya. Namanya adalah apa Ustadz? Wakaf yang bergerak. Wakaf ada dua. Wakaf yang bergerak dengan wakaf yang tidak bergerak. Pertemuan yang akan datang, jika nggak ada halangan, kita bahas tentang pemberian yang sifatnya sedekah atau zakat. Sekarang saya bahas tentang keutamaan dari istighfar. Apa tadi? Apa? Istighfar. Sekarang saya tanya nih. Ya, ada nggak teman-teman lagi syuting tapi lisannya selalu istighfar? Ya Allah, ya Allah.
Ada nggak Bu Ranti? Ada. Dia lagi syuting. Dia lagi syuting nih, entah gober atau krunya atau entah TOP atau entah yang lain. Tapi apa tulisannya? Astagfirullahaladzim. Ada nggak begitu? Ada Ustaz yang krunya latah. Ada. Mulai deh Bang Ojak ngemuja. Ada begitu ya? Ada ya? Ada, Tat. Ada ya? Ada, Tat. Nah, ada ya, istighfar. Ya, berarti kalau begitu, sekarang saya tanya lagi, ada nggak yang sambil syuting tapi vlog dia? Ini, ada nggak begitu? Ada. Siapa? Kang Jon Jawir. Kang Jawir. Ya, makanya Kang Jon Jawir, silakan vlog dan sebagainya. Tapi lisan jangan lepas dari istighfar. Insya Allah. Jadi kalau begitu, mulai saat ini perbanyak istighfar. Dan kenapa kok saya minta Kang Aris biar Jon Jawir ngapalin itu Sayyidul Istighfar, dahsyatnya minta ampun. Fokus teman-teman ke saya. Ke video ini fokus ya. Rasul bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar setelah sholat subuh, lalu meninggalnya di antara subuh sampai asar. Saya ulangin, barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar, lalu dia meninggal dunia di waktu antara azhar dengan di waktu antara subuh dengan asar, maka meninggalnya dakhala jannah, masuk surga. Tapi doa itu expired. Dibaca lagi setelah asar. Maka barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar yang saya suruh kepada Bang Jon Jawir tadi setelah asar dan dia meninggal dunianya di malam hari, bukan dia yang meninggal ya orang lain yang meninggal di malam hari, apa yang terjadi? Maka meninggalnya masuk surga. Tolong dicatat. Sayyidul Istighfar dibaca di waktu subuh. Dia Sayyidul Istighfar dibaca setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Makanya Sayyidul Istighfar masuk ke dalam zikir pagi dan petang. Ya, jadi mulai saat ini, apa yang terjadi Ustadz? Maka mulai saat ini, lebih-lebih di malam Lailatul Qadar, perbanyaklah Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kang Epi, tahu nggak artinya Allahumma innaka afuun karim? Kemarin sudah, tuhibbul afwa, fa'fu anna ya karim. Itu doa artinya apa? Kemarin sudah. Doa artinya apa? Iya, apa itu? Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha memaafkan lagi mulia. Terus? Suka terhadap orang yang meminta ampunan. Terus? Maka ampunilah kami ya Allah yang Maha mulia. Jadi kalau begitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, doa permohonan apa? Permohonan apa? Ya Allah, mudahin dia. Mudahkan dia ya Allah. Kang Epi, doa mohon apa itu? Memohon ya Allah, ampunan. Ampunan. Termasuk apa tadi? Istighfar. Makanya kalau begitu dalam hadis dikatakan, apabila kalian mendapatkan ampunan dari Allah, kata Rasul apa? Faqad aflahta. Kalian telah beruntung, dunia maupun akhirat. Makanya jadi kalau begitu inti dari doanya, baik itu istighfar atau Allahumma innaka afun karim atau Kang Jon Jawir, Allahumma anta robbi dan sebagainya, intinya adalah biar Kang Jon Jawir, biar Kang Epi, biar saya itu adalah manusia-manusia yang beruntung dunia dan akhirat. Maka kalau begitu, yang paling utama adalah apa tadi? Istighfar. Udah begitu, istighfar itu bukan hanya permohonan ampun. Ternyata tanpa kita sadari, istighfar itu apa artinya tadi? Jalan keluar ketika sulit. Kesulitan diberi jalan keluar. Yang kedua, ya, keutamaan apa tadi nih? Istighfar. Yang kedua, apa itu? Min kulli hammin farja. Ya, maka Allah akan
dikasih jalan Yang kedua, ketiga, lepaskan ya itu ini maafin lahir batin ya Kang Ojak ya. Malam yang B sekarang ya, yang B di malam Lailatul Qadar, yang B-nya apa itu di malam Lailatul Qadar banyak sholat. Nah, ya Ibu Ranti. Oh, Masya Allah. Saya nelpon di samping istri saya, di samping istri saya ternyata oh, subhanallah sedang tadarus ya saya tanya John Jawir udah berapa kali hatam Quran caranya nih Kang Ojak nih. Kita disunahkan banyak sedekah. Tapi kita nggak bisa keluar di malam itu. Gimana caranya? Iya, banyak Gimana? sekarang yang udah online kan. Kita sedekah. Ya, pasti orang dibilang gila nih. Menyingkirkan batu di jalan, sedekah. Jenguk orang sakit, sedekah. Ada Gojek, Grab, nggak tahu alamat, kita tunjukin, sedekah. Jawab salam, sedekah. Dan Rasul mengatakan, wa fi bod'i ahadikum sedekah. Maaf, berhubungan badan, suami istri, pahalanya sedekah. Jadi, udah Mas Pur jangan begini-begini. Saya udah ngeliat ke Mas Pur. Jangan begini-begini Mas Pur. Biasa aja Mas Pur ya. Jadi kalau begitu, aduh saya ngomong begini pada ketawa semua nih ya, semuanya ya. Jadi kalau begitu teman-teman, kita berhubungan dengan istri kita, maka insya Allah pahalanya sedekah. Ya, dan buat pengantin baru disunahkan sholat sunnah dulu, kemudian baca Quran, ini masuk dan Al-Kahfi baca 5 kali. Habis itu tidur. Ya. Sedekah. Yang keempat. Sini deh. Ini aslinya berbahasa Arab, tuh udah hancur. Ya, ketika saya masih di Mesir dulu dikasih sama orang Libya, Syekh Hamzah namanya. Ini yang berbahasa
berbahasa Arab nih. Tuh, berbahasa Arab. Sekarang yang berbahasa Indonesia fokus. Apa yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar? Bertengkar. Faqala, kata Rasulullah mengatakan, itu liukhbirakum bilailatil qadar, tentang Lailatul Qadar. Fokus semuanya. Ya. Fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at, tapi ada dua orang yang sedang bertengkar. Maka Lailatul Qadar diangkat kembali. Jadi yang membuat seseorang jauh dari Lailatul Qadar karena ada apa? Pertengkaran. Maka mulai saat ini dan lebih-lebih 10 terakhir Lailatul Qadar, apa yang terjadi? Jauhkan apa? Jauhkan apa? Permusuhan. Menjauhi permusuhan. Ya, atau fokus semuanya ya, sebentar. Teman-teman, saya minta tolong adik kelas yang Mesir, apa yang ini namanya Ustadz Mahlul, ya, beliau WA saya nih, ya, maka teman-teman yang ada di sini yang masih punya orang tua, maka dekatilah, berbaktilah, ya, maka orang yang entah kapan saya ketemu Bang John Jawir, mukanya lebih bercahaya lagi. Kenapa Ustadz? Yang dampingin dia adalah malaikat. Kenapa? Ubudiyah ke atas dia mantap, ubudiyah ke sampingnya dia juga luar biasa. Maka mandangnya, laksana kita kesetrum dengan wajahnya karena ada cahayanya. Dan kenapa Kang Oja ketawa? Saya nggak boleh muji dia. Saya mau nanya itu malaikat apa yang nemenin dia, Zat? Ya.